Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Hadis Maudu'i PAIA 2019 yang beranggotakan Ainun Hidayatul Rizki, Yulia Triani, dan Muhammad Cikal Firjatullah. Dalam video presentasi kelompok kami kali ini, kami akan membahas hadis ke-8 yang ada di dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi, yaitu tentang kehormatan muslim. Berikut matan hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu anna uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah melakukan ini, maka mereka terjaga dariku dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Dan atas Allah lah perhitungan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takhrij hadis. Yang pertama, Imam Bukhari dalam Shahihnya nomor 25 dari Ibnu Umar. Kedua, Imam Muslim dalam Shahihnya nomor 35 dari Jabir bin Abdullah, juga nomor 36 dari Ibnu Umar. Yang ketiga, Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 8544 dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir, Imam Ibnu Majah dalam Sunannya nomor 71 dari Abu Hurairah dengan lafaz lebih singkat, yaitu aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Juga nomor 72 dari Mu'adz bin Jabal. Yang selanjutnya ada makna hadis secara global. Yang pertama, hadis ini menyebutkan salah satu metode menyebarkan Islam, yakni berperang. Metode ini bukan metode satu-satunya dan bukan pula jalan pertama yang ditempuh dalam sejarah awal Islam. Metode utamanya adalah dakwah dengan hikmah dan bukan paksaan. Perang ditempuh ketika dakwah Islam dihalang-halangi dan diganggu. Demikian itulah fakta sejarah yang terjadi. Nah, yang kedua, hadis ini mengajarkan dua tujuan utama dakwah Islam, yakni akidah dan syariah. Akidah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan syariah dengan menjalankan minimal aturan pokok dalam agama Islam seperti sholat dan zakat dan syariat lainnya. Nah, yang ketiga, hadis ini menegaskan tentang keterjagaan kehormatan dan hak seorang yang sudah bersyahadat, sholat, dan zakat. Posisi mereka sama dengan kaum muslimin lainnya dalam hak dan kewajiban, termasuk dalam perlindungan terhadap darah dan harta mereka. Yang keempat, hadis ini juga memuat bukti kewajiban Islam, di samping sebagai agama yang mencintai perdamaian. Yang selanjutnya ada makna kata dan kalimat. Nah,
Yang pertama itu ada An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yang artinya dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Yang kedua ada Ar-Rasulullahi qala, yang artinya bersabda Rasulullah sesungguhnya bahwa. Yang ketiga umirtu, yang artinya aku diperintahkan. Yang maksudnya yaitu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat ada an qatilan nasa, yang artinya manusia memerangi. Itu maksudnya untuk memerangi orang musyrik yang bukan ahli kitab. Yang kelima ada hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang artinya sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, yakni mereka diajak untuk mengikrarkan kalimat tauhid secara sadar dan mengerti, serta menjalankan konsekuensinya, tidak sekedar ucap. Di antara konsekuensinya adalah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka jika mereka sudah melakukan itu, yakni jika mereka sudah mengikrarkan dua syahadat dan menjalankan konsekuensi kalimat syahadat, ashamu minni, mereka telah terjaga dariku, yaitu mereka telah mendapat jaminan keamanan dari syariat Islam, maka mengganggu mereka adalah haram. Dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta mereka. Darah dan harta mereka terlindungi, tidak boleh diganggu sedikit pun, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, yaitu kecuali jika mereka melakukan kejahatan seperti membunuh, berzina, mencuri, dan lainnya. Maka mereka akan mendapatkan hukuman berupa qisas, dera, dan rajam. Hal ini berlaku umum untuk semua muslim, bukan hanya mereka. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan atas awal perhitungan mereka. Demikian video presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.